Takemi adalah seorang pecundang berusia 40 tahun, masih perjaka, dengan pekerjaan biasa dan tanpa semangat dalam hidup. Namun, suatu hari, ia tiba-tiba menemukan dirinya melayang di atas awan, berhadapan dengan seorang gadis cantik namun dingin yang memperkenalkan dirinya sebagai dewi bernama Nolan. Dengan anggun, Nolan memberitahu Takemi bahwa ia telah dipanggil ke dunia lain. Namun, ternyata, ia seharusnya tidak berada di sana. Nolan tiba-tiba mulai meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa pria tua dan membosankan sepertinya sebenarnya bukan target dari mantra pemanggilan yang digunakan oleh Kekaisaran Suci Sidonia. Takemi hanya sial karena terseret dalam mantra tersebut. Nolan mengutuk para bajingan di Kekaisaran Sidonia yang berani menggunakan mantra pemanggilan pahlawan meskipun itu telah dilarang. Karena sangat marah, ia bahkan melakukan pembaruan pada dunia ini dan menutup celah dimensi yang menghubungkan dunia ini dengan bumi, yang berarti Takemi tidak bisa kembali ke rumahnya. Takemi panik mendengar hal itu, tetapi Nolan kemudian memberitahunya bahwa bagaimanapun juga ia tidak akan bisa kembali ke dunianya, karena tubuhnya telah hancur dalam proses pemanggilan yang tidak disengaja ini. Kini, ia hanyalah sebuah jiwa. Takemi merasa sangat kecewa, terutama karena ia tidak akan bisa melihat akhir dari One Piece. Nolan kemudian mengatakan bahwa ia bisa mengirimnya ke dunia baru ini dengan kemampuan super OP agar ia bisa menjalani fantasi isekai yang diimpikan oleh banyak pria. Nolan memberitahunya bahwa Kekaisaran Sidonia adalah tempat yang kacau, jadi ia tidak akan mengirimnya ke sana. Sebagai gantinya, ia akan mengirimnya ke tempat yang damai, jauh dari kekacauan tersebut. Nolan bertanya kemampuan apa yang diinginkannya, dan Takemi menjawab bahwa ia adalah seorang pengecut yang tidak suka bertarung. Karena itu, Nolan memutuskan untuk memberinya pekerjaan berbasis produksi, seperti alkimia dan pandai besi, dengan cara memaksanya menelan kristal sihir. Takemi merasakan sakit kepala luar biasa saat semua informasi tentang keterampilan barunya membanjiri pikirannya. Setelah itu, Nolan mengirimnya ke dunia baru dengan sebuah ledakan. Saat bangun dan melihat pantulan dirinya di permukaan danau, Takemi menyadari bahwa ia kini memiliki tubuh seorang pemuda 17 tahun, dan ia begitu tampan hingga ingin segera melepaskan hasratnya. Setelah itu, ia memeriksa persediaan yang ditinggalkan Nolan, termasuk emas dan makanan. Takemi kemudian mengecek keterampilannya dan menemukan bahwa ia bisa menggunakan berbagai sihir dasar. Saat mulai menjelajahi area sekitar, ia menemukan cabang pohon monster di tanah. Sistemnya memberitahu bahwa cabang ini bisa digunakan untuk membuat senjata berkualitas tinggi. Jadi ia segera menggunakan keterampilan pandai besinya untuk menciptakan sebuah tombak. Selanjutnya, ia menggunakan keterampilan analisisnya dan mengetahui bahwa hampir semua tanaman di sekitarnya adalah tumbuhan obat. Ia pun mengumpulkannya dan menyimpannya dalam kotak penyimpanan. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan seorang gadis. Tak lama kemudian, seorang loli berlari ke arahnya dan bersembunyi di belakangnya, meminta perlindungan dari monster. Seekor kelinci bertanduk keluar dari semak-semak dan menerjang gadis itu, tetapi Takemi dengan mudah membunuhnya dalam satu serangan tombak. Berkat itu, ia naik level dan mendapatkan pekerjaan sebagai prajurit, meskipun ia tidak menginginkannya. Gadis itu, yang bernama Molly, sangat terkesan dan berterima kasih padanya. Takemi bertanya apakah ia bisa membawanya ke desanya, dan Molly dengan senang hati setuju. Ia juga menyarankan agar Takemi membawa kelinci bertanduk itu karena dagingnya lezat. Takemi langsung menyimpannya di kotak penyimpanan, baru kemudian sadar bahwa ia seharusnya tidak memamerkan kemampuannya begitu saja. Sementara itu, 3 siswa SMA lain tiba di Kekaisaran Suci Sidonia dan disambut langsung oleh Permaisuri Elizabeth. Ia memberitahu mereka bahwa mereka dipanggil untuk menyelamatkan dunia, tetapi salah satu gadis di antara mereka tidak mempercayainya. Tiba-tiba, ia mendapatkan keterampilan khusus dari Nolan yang memungkinkannya mengambil keputusan tepat hanya dengan mengikuti instingnya. Instingnya langsung mengatakan bahwa Elizabeth adalah wanita berbahaya dan ia harus menjauhinya. Di sisi lain, Takemi tiba di desa bersama Molly, di mana orang tua gadis itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putri mereka. Takemi bertanya apakah ia bisa tinggal di desa untuk sementara waktu, dan mereka dengan senang hati menerimanya. Mereka mengenalkannya kepada pandai besi setempat, yang memberitahu bahwa hutan di sekitar desa kaya akan tumbuhan obat dan ada tambang alami di dekatnya. Surga bagi para pengrajin. Takemi sangat bersemangat mendengar itu, tetapi orang tua Molly mengatakan bahwa desa mereka tidak memiliki penginapan. Takemi bersedia berkemah di luar, tetapi pandai besi dan warga desa bersikeras membangun rumah untuknya. Mereka membawanya ke sebidang tanah kosong, yang segera ia ratakan menggunakan sihir tanah, menghabiskan sebagian besar mananya dan menyebabkan migrain. Namun, warga desa kagum karena pengguna sihir sangat langka. Mereka pun dengan cepat membangun rumah untuknya, sementara Takemi menggunakan keterampilan pertukangan dan pandai besinya untuk membuat furnitur. Saat mengutak-atik jendela statusnya, ia mengganti pekerjaannya dari prajurit menjadi alkemis. Kemudian, ia mulai mengolah biji yang ia dapatkan dari tambang dengan bantuan pandai besi, termasuk tembaga, besi, dan perak,
serta biji besi sihir yang bisa menyimpan mana. Takemi sangat antusias dengan ide melakukan alkimia dan mengubah berbagai material menjadi emas. Ia segera mulai mengolah biji besi, menggunakan sihir untuk menghilangkan kotoran dan membentuknya menjadi balok tanpa memerlukan tungku atau alat canggih. Meskipun itu menguras banyak mananya, semangatnya membuatnya terus bekerja. Molly kemudian datang ke rumahnya untuk mengajaknya makan malam, tetapi ia terkejut menemukan Takemi pingsan karena kelelahan akibat kehabisan mana. Ia segera memanggil orang tuanya, yang lalu memarahi Takemi sebelum memberinya ramuan pemulih mana. Keesokan harinya, Molly dan ibunya mengawasi Takemi dengan ketat agar ia tidak bekerja terlalu keras, yang memperlambat kemajuannya. Namun, dalam beberapa hari, ia berhasil menyempurnakan lebih banyak logam dan bahkan membuat peralatan makan sendiri, yang meningkatkan level pekerjaannya sebagai alkemis. Di waktu luangnya, ia membantu pandai besi desa menciptakan senjata berkualitas tinggi menggunakan sihir, sehingga level pekerjaannya sebagai pandai besi juga meningkat. Setelah itu, ia menemui ayah Molly untuk meminjam beberapa ramuan guna mencoba meniru resepnya. Ayah Molly memberinya beberapa ramuan dasar dan mengatakan bahwa ia bisa menjual ramuan buatannya nanti. Takemi kemudian kembali ke rumahnya dan mulai membuat ramuan sambil memuji Jesse Pinkman dan Walter White. Ia menciptakan obat sihir berwarna biru seperti idolanya, tetapi warnanya sedikit berbeda dari resep aslinya. Keesokan harinya, si Junki ini pergi ke hutan dan mulai memakan berbagai tanaman beracun, lalu menggunakan sihir untuk memurnikannya. Takemi mulai memakan berbagai tanaman beracun agar ia bisa mendapatkan resistensi terhadap racun dan meningkatkan level sihir pemurniannya. Saat ia sedang memulihkan diri dari efek tanaman yang sangat berbahaya, tiba-tiba seekor babi hutan raksasa berlapis baja menyerangnya. Takemi panik melihat monster itu dan mencoba melawan dengan tombaknya, tetapi tombak itu hancur seketika saat bersentuhan dengan babi tersebut. Takemi nyaris tidak bisa menghindari serangan pertama dan mencoba menyerang balik dengan sihir, tetapi serangannya sama sekali tidak berdampak. Saat ia mundur, Takemi tanpa sengaja menemukan seekor laba-laba beracun yang terluka parah. Ia berpikir bahwa sekarang harus bertarung melawan dua monster sekaligus, tetapi laba-laba itu malah melompat ke wajah babi hutan, mengalihkan perhatiannya. Babi itu menabrak beberapa pohon untuk melepaskan laba-laba dari wajahnya, lalu kembali menyerang Takemi. Dalam keadaan putus asa, Takemi tiba-tiba mendapatkan ide yang sangat berisiko, tetapi itu adalah satu-satunya cara ia bisa menang. Saat babi hutan itu menerjangnya, bukannya menghindar, Takemi justru melompat ke arahnya dan menggunakan keterampilan alkimia untuk mengurai otaknya, langsung membunuhnya seketika. Setelah itu, ia berjalan tertatih-tatih menuju laba-laba yang terluka dan menyembuhkannya sebagai tanda terima kasih atas bantuannya. Saat hendak kembali ke desa, sistemnya memberitahu bahwa ia telah menjinakkan laba-laba beracun itu. Takemi terkejut, tetapi laba-laba itu menatapnya dengan mata berbinar seperti anak anjing, membuatnya tidak tega menolak. Ia pun menerima laba-laba itu sebagai peliharaan dan menamainya Maple karena pola di punggungnya. Secara mengejutkan, nama itu menyebabkan Maple berevolusi, memberinya kemampuan untuk berbicara. Takemi lalu membawanya kembali ke desa, membuat semua penduduk terkejut. Mereka bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa Takemi telah berhasil menjinakkannya, karena serangga biasanya sangat sulit untuk dijinakkan. Namun, Takemi meminta mereka untuk fokus pada babi hutan raksasa yang baru saja ia kalahkan. Malam itu, penduduk desa mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilannya, dan ayah Molly memberikan beberapa bahan berharga dari babi hutan itu kepada Takemi. Ia menyarankan agar Takemi pergi ke kota dan menjualnya dengan harga tinggi, karena seseorang berbakat seperti dia tidak seharusnya terbatas hanya pada kehidupan desa yang sederhana. Sementara itu, Dewi Nolan sedang mengawasi perkembangan Takemi dan merasa senang untuknya. Tiba-tiba, seorang dewi lain datang dan bertanya apakah Takemi adalah seseorang yang istimewa. Karena selain memberinya tubuh baru dan kemampuan khusus, Nolan juga mengirimnya ke dunia itu 1 tahun lebih awal sebelum pemanggilan oleh Kekaisaran Sidonia. Beberapa hari kemudian, saat Takemi bangun, ia tiba-tiba mendapati dirinya terbungkus dalam jaring sutra Maple. Ia sangat marah dan bertanya kenapa Maple melakukan ini. Dengan gugup, Maple menjelaskan bahwa Takemi terlalu sibuk sepanjang waktu dan ia ingin mendapatkan perhatian ayahnya. Jadi ia tidak punya pilihan lain. Takemi menyadari bahwa ia memang telah mengabaikan Maple karena terlalu sibuk membuat ramuan. Ia pun berjanji akan mengambil hari libur untuk bermain dengannya, membuat Maple melompat kegirangan. Saat itu, Ibu Molly datang membawakan sarapan, tetapi ia terkejut melihat Maple berada di atas Takemi. Ia mulai mencurigai bahwa Takemi memiliki fetis yang aneh dan ilegal. Takemi buru-buru menyangkalnya, tetapi kemudian Ibu Molly melihat benang sutra berkilauan tergantung di langit-langit. Sifat serakahnya pun muncul, menakuti baik Takemi maupun Maple. Wanita itu akhirnya membuat kemeja dari benang sutra mewah yang biasanya hanya bisa dimiliki oleh kaum bangsawan. Semua wanita di desa terpesona dengan kemeja itu, dan Maple segera menjadi selebriti di kalangan mereka. Maple mulai menikmati perhatian para wanita desa dan mengatakan bahwa ia sibuk,
sehingga tidak bisa bermain dengan Takemi. Karena Maple sibuk, Takemi memutuskan untuk bekerja. Ia pergi ke pandai besi desa yang telah menyiapkan baju besi kulit ringan untuknya. Saat itu, ayah Molly juga datang dan bertanya kapan Takemi berencana untuk pindah. Takemi terkejut, karena ia masih memikirkan bagaimana cara memberitahu penduduk desa yang telah begitu baik padanya. Namun, ternyata semua orang sudah menganggap bahwa ia seharusnya pergi ke kota untuk mengembangkan bakatnya. Ayah Molly dan pandai besi memberitahu bahwa seorang pedagang dari kota akan datang minggu depan, dan mereka telah mengatur tempat untuknya di kereta pedagang itu. Takemi merasa sangat tersentuh dengan perhatian mereka dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan menemukan Ibu Molly hendak membuang isi perut kelinci bertanduk yang telah diburu suaminya. Wanita itu mengatakan bahwa bagian tersebut sebenarnya adalah bagian yang paling enak, tetapi butuh pembersihan khusus yang tidak bisa dilakukan di desa. Takemi lalu menunjukkan bahwa ia bisa menggunakan sihir elemen suci untuk memurnikannya seketika. Hal ini sangat mengejutkan Ibu Molly. Ia memperingatkannya agar tidak memamerkan sihir pemurnian kepada orang lain, karena hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya dan itu bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Setelah itu, Takemi menghabiskan waktu seminggu untuk mengembangkan desa. Ia membangun tembok batu untuk melindungi desa dari bahaya dan memasang pompa air agar penduduk bisa mendapatkan air dengan mudah. Saat pedagang bernama Peck tiba di desa minggu berikutnya, ia sangat terkejut melihat tembok baru itu. Ayah Molly dan pandai besi segera berbisnis dengannya, dan Takemi juga ikut bergabung. Ia memperkenalkan dirinya kepada Peck dan mengatakan bahwa ia telah meninggalkan 100 botol ramuan penyembuh dasar di rumah ayah Molly, kalau-kalau desa membutuhkannya. Peck terkejut melihat ramuan itu karena tampaknya sangat berkualitas tinggi. Ia meminta izin untuk memeriksanya lebih dekat. Sementara Peck sibuk memeriksa ramuan, Takemi mengucapkan selamat tinggal kepada Molly dan para penduduk desa. Mereka telah membuat jaket khusus untuknya menggunakan sutra maple. Setelah mengucapkan terima kasih atas segalanya, Takemi naik ke kereta. Para penduduk melambaikan tangan mereka, dan Takemi merasa emosional, menyadari bahwa desa ini adalah kampung halamannya di dunia ini. Bahkan salah satu pengawal Peck, seorang pria pirang, ikut meneteskan air mata. Peck lalu memperkenalkan anggota kelompok petualangnya yang berperingkat C. Pria pirang bernama Heath, pria berambut merah bernama Ril, dan pria botak yang pendiam bernama Boger. Saat mereka mulai mengobrol, Ril penasaran dengan tas yang dipegang Takemi. Takemi mengungkapkan bahwa di dalamnya ada hewan peliharaannya, laba-laba maple. Semua orang terkejut, dan Ril mencoba melihatnya lebih dekat. Namun, Maple menganggapnya sebagai seorang mesum dan langsung menanduknya, lalu melompat ke pangkuan si pria botak, yang dengan santai memeluknya. Saat tiga petualang itu sibuk berebut perhatian Maple, Peck memberitahu Takemi bahwa ia ingin membeli ramuan penyembuh yang sebelumnya diberikan kepada penduduk desa. Namun, sebelum mereka bisa membahas detail bisnis, Peck terpaksa menghentikan keretanya karena ada monster di depan. Takemi melihat keluar dan menemukan beberapa goblin mendekat. Para petualang segera keluar untuk bertarung, sementara Peck sudah ketakutan. Namun, para petualang dengan cepat mengalahkan para goblin, dan perjalanan mereka kembali damai. 3 hari kemudian, mereka tiba di kota Bolton. Takemi memutuskan untuk mendaftar di guild petualang, lalu mengunjungi perusahaan Peck untuk berdiskusi tentang bisnis ramuan. Takemi merasa tidak nyaman menggunakan kontrak budak karena itu bertentangan dengan moralnya. Namun, Mommy memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir karena di negara mereka, hak-hak budak dilindungi. Dia menjelaskan secara umum tentang hukum perbudakan yang menyatakan bahwa pemilik harus menghormati hak asasi manusia dasar budak dan menyediakan makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Pemilik juga tidak boleh menyakiti budak secara serius atau memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak disebutkan dalam kontrak. Takemi akhirnya menyadari bahwa sistem ini jauh lebih baik dari yang dia bayangkan sebelumnya. Kemudian, God Mommy mulai memberitahunya tentang berbagai jenis budak. Pertama, ada orang-orang yang menjadi budak karena hutang yang tidak bisa mereka bayar dan harus dibebaskan setelah mereka bekerja cukup lama untuk melunasi hutangnya. Ada juga para kriminal yang menjadi budak sebagai kesempatan untuk menebus diri mereka. Bahkan tawanan perang juga bisa dijadikan budak agar mereka memiliki tempat tinggal. Terakhir, ada orang-orang malang yang diculik oleh perampok dan dijadikan budak secara ilegal. Peck berbicara atas nama Takemi dan mengatakan bahwa dia ingin seorang budak perang yang tidak bisa dibebaskan tanpa izin tuannya. Karena Takemi memiliki keterampilan dan bakat yang harus dirahasiakan. Mommy kemudian bertanya kepada Takemi tentang persyaratannya. Dan dia menjawab bahwa dia menginginkan seseorang untuk mengurus rumahnya sekaligus menjadi pengawalnya saat mengumpulkan bahan mentah dan menjalankan misi guild. Mommy mengatakan bahwa dia akan membutuhkan 2 budak untuk memenuhi semua kebutuhannya. Lalu memanggil seorang gadis bernama Maria yang diculik oleh bandit saat masih kecil. Maria terpelajar dan terlatih dalam pekerjaan rumah tangga. Takemi langsung terpikat karena dia terlihat sangat imut. Takemi memberitahu Maria tentang ukuran rumahnya, dan Maria mengatakan bahwa dia bisa mengurus semuanya sendiri.
Dia kemudian bertanya mengapa seseorang seimut dirinya masih tersedia, karena seharusnya banyak pria yang ingin memilihnya. Maria langsung memerah mendengar pujian ini dan memberitahunya bahwa dia hanya akan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak akan membiarkan Takemi menyelinap ke kamarnya di malam hari untuk hal-hal yang tidak senonoh. Takemi menjadi gugup dan berusaha keras meyakinkannya bahwa dia adalah seorang Sigma Male yang tidak akan melakukan hal-hal tidak pantas padanya. God Mommy memberitahu mereka bahwa mereka siap untuk membuat kontrak, dan begitu saja, Maria menjadi budak Takemi. Kemudian, Mommy memberitahu Takemi bahwa mereka tidak memiliki budak perang untuk menjadi pengawalnya saat ini. Namun, Maria mengingatkannya bahwa ada satu gadis bernama Sophia. Mommy langsung menegur Maria, mengatakan bahwa itu bukan urusannya untuk memberikan saran, dan memerintahkannya untuk segera berkemas. Mendengar percakapan ini, Takemi menjadi penasaran tentang Sophia dan mendesak Mommy agar dia bisa bertemu dengan gadis itu. Ternyata, Sophia adalah gadis elf yang sebelumnya dilihat Takemi. Mommy menjelaskan bahwa dia ditangkap 50 tahun yang lalu dalam perang melawan bangsa elf, dan sejak saat itu, dia tidak pernah mengambil tuan. Dia memiliki luka dari perang di seluruh tubuhnya, dan sihirnya disegel karena semacam kutukan, yang membuatnya tidak layak menjadi petarung atau pengawal. Takemi meminta untuk berbicara dengan Sophia secara pribadi, dan Mommy meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Sophia menyuruh Takemi untuk pulang, tetapi Takemi memegang wajahnya dan dengan paksa melihat jendela statusnya, menemukan bahwa Sophia sebenarnya sangat kuat. Namun, kerusakan pada anggota tubuhnya dan kutukan yang menimpanya membuatnya tidak berguna saat ini. Dia berpikir bahwa jika dia bisa menyembuhkannya, Sophia akan menjadi aset besar baginya. Dia segera memanggil Mommy dan menyatakan bahwa dia ingin membuat kontrak dengan Sophia. Sophia memperingatkan bahwa dia lebih tidak berguna daripada Sakura saat ini. Tetapi Takemi dengan percaya diri mengatakan bahwa dia adalah presiden, klub aku bisa memperbaikinya. Setelah semua dokumen selesai, Mommy menggunakan sihir kontrak untuk mengikat kedua gadis itu kepada Takemi. Setelah itu, mereka pulang ke rumah. Namun, saat Takemi membuka pintu, Maple langsung melompat ke arahnya, menjatuhkannya ke tanah. Sophia panik dan berpikir bahwa dia harus menyingkirkan monster yang menyerang tuannya. Tetapi Takemi menghentikannya dan mengatakan bahwa Maple adalah hewan peliharaannya. Kedua gadis itu bingung, tetapi akhirnya menerima bahwa Takemi adalah orang yang sulit dipahami. Setelah menetap, Takemi memberitahu mereka bahwa mereka bebas menggunakan kamar mandi di rumah kapan saja. Maria dan Sophia langsung menuju ke sana. Saat mandi, Maria mengatakan bahwa dia tidak menyangka Mommy akan melepaskan Sophia, karena selama ini dia sangat protektif terhadapnya. Namun, dia berpikir bahwa Takemi pasti istimewa. Sophia, di sisi lain, masih berpikir tentang kontrak yang dia lihat sebelumnya. Kebanyakan informasi tentang Takemi kosong, dan dia bertanya-tanya siapa sebenarnya Takemi. Keesokan harinya, Takemi menerima paket dari Pack dan pergi berbelanja di pasar. Dalam perjalanannya, dia melihat sebuah gereja dan memutuskan untuk masuk. Dia menemukan patung Dewi Nolan dan mulai berdoa kepadanya. Dia telah mendengar bahwa Kekaisaran Sidonia mengontrol agama di negara ini, dan dia bertanya-tanya mengapa Nolan membenci mereka padahal mereka juga menyembahnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Nolan yang mengatakan bahwa dia membenci mereka karena dia bukan bagian dari lingkaran mereka. Setelah obrolan singkat dengan Nolan, Takemi kembali ke rumah dan segera pergi ke bengkel untuk melakukan eksperimen. Sophia penasaran karena paket yang dia terima dibungkus dengan kertas sihir. Ketika dia mengikutinya, dia terkejut melihat Takemi merendam pisau dalam racun, lalu melukai tangannya sendiri sebelum menggunakan sihir suci untuk menetralisir racun dan meningkatkan level sihirnya. Sophia marah dan menegurnya, tetapi Takemi menjelaskan bahwa dia melakukan ini agar bisa menyembuhkan Sophia. Setelah melihat niatnya, Sophia tersentuh dan bersumpah untuk setia padanya seumur hidup. Keesokan harinya, Takemi pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tentang alkimia. Tetapi dia kecewa karena hanya ada 4 buku tentang topik tersebut. Dia kemudian menyadari bahwa buku-buku itu ditulis dalam bahasa kuno, yang hanya bisa dia pahami berkat berkah dari Dewi. Setelah itu, dia pulang dan mulai membuat toilet untuk seorang pedagang. Setelah menyelesaikan 100 toilet, dia memutuskan untuk beristirahat dari produksi massal. Maria bertanya tentang rencananya selanjutnya, dan Takemi mengatakan bahwa dia ingin melakukan petualangan kecil untuk menjelajahi dunia. Dia mengatakan bahwa Sophia akan menjadi pengawalnya, sementara Maria harus tinggal di rumah untuk mengurusnya. Namun, Maria ingin ikut dalam petualangan. Takemi ragu karena dia tidak ingin membawa seseorang yang tidak bisa bertarung ke daerah yang tidak diketahui. Maria mulai menangis dan memberikan alasan dramatis, membandingkan dirinya dengan toilet di tengah gurun. Takemi merasa dilema, tetapi sebelum membuat keputusan, dia memeriksa status Maria. Dia terkejut menemukan bahwa Maria sebenarnya adalah seorang battle maid dengan statistik yang bahkan lebih baik darinya. Akhirnya, setelah Sophia mendukung Maria untuk ikut, Takemi setuju membawa Maria dalam petualangan mereka.
Takemi membawa para gadis ke bengkel kerjanya agar ia bisa membuat senjata dan armor untuk mereka. Ia bertanya kepada mereka senjata seperti apa yang mereka inginkan, dan Sophia segera mulai menyebutkan berbagai jenis senjata untuk berbagai situasi. Maria mengatakan bahwa ia terbiasa menggunakan pedang pendek dan pisau, tetapi Sophia memutuskan untuk mengajarinya menggunakan tombak karena pisau tidak memiliki daya serang yang besar. Saat para gadis berlatih menggunakan tombak, Takemi sibuk menggunakan keahliannya sebagai pandai besi untuk membuat berbagai senjata bagi mereka. Ia bahkan mengukir desain pada senjata hanya untuk bersenang-senang, lalu memberikan mantra sihir agar senjata tersebut menjadi lebih tahan lama. Ia kemudian melihat pisau yang telah dibuatnya untuk Maria dan mulai membayangkan pisau tersebut terikat di pahanya yang indah, yang menyebabkan hidungnya mimisan parah. Namun, pekerjaannya belum selesai. Ia menyadari bahwa ia perlu mengukur tubuh para gadis untuk membuat armor bagi mereka. Namun, jika ia mencoba mengukur mereka secara langsung, ia mungkin akan mati karena terlalu banyak mimisan. Oleh karena itu, ia menggunakan salah satu keterampilannya untuk menciptakan boneka kayu yang menyerupai Maria dan Sophia. Untungnya, Maple tiba sebelum Takemi bisa mulai melakukan hal-hal aneh dengan boneka tersebut. Takemi meminta Maple untuk memberinya beberapa serat laba-laba dan kemudian mulai merancang armor dengan semangat yang tinggi. Beberapa hari kemudian, ia menyelesaikan armor yang tampak seperti pakaian biasa, dan para gadis terkesan dengan betapa pasnya armor tersebut di tubuh mereka. Sophia bertanya bagaimana Takemi bisa mengetahui ukuran tubuh mereka dengan begitu tepat, tetapi sebelum Maple bisa membocorkan rahasianya, Takemi segera menyela. Ia kemudian meminta mereka untuk memeriksa senjata mereka terlebih dahulu dan memberi mereka cincin sihir yang terbuat dari mithril agar mereka bisa menggunakan mantra lebih cepat. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke guild petualang agar Maria dan Sophia bisa mendaftar sebagai petualang. Setelah pendaftaran selesai, Takemi juga mendaftarkan mereka sebagai satu tim. Resepsionis guild memberitahu Takemi bahwa sudah hampir sebulan dan ia harus menyelesaikan misi wajib agar lisensi petualangnya tetap aktif. Takemi mengatakan bahwa ia memang datang untuk itu. Ia pergi ke papan misi untuk memilih misi yang mudah, tetapi tiba-tiba sekelompok pria gemuk dan jelek datang dan mulai menyuruh para gadis untuk bergabung dengan tim mereka, dengan alasan bahwa mereka bisa membimbing mereka lebih baik daripada Takemi. Takemi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi dan langsung menghadapi pria gemuk yang seperti kudanil itu, meskipun ia merasa takut di dalam hatinya. Ia menyindir pria tersebut dengan mengatakan bahwa ibunya pasti begitu berat hingga bahkan Superman pun tidak bisa mengangkatnya. Hal ini membuat pria itu marah dan ia langsung meninju Takemi. Namun, Takemi sudah menggunakan mantra untuk mengubah tubuhnya menjadi logam, sehingga pukulan pria gemuk itu malah membuat tangannya patah. Saat anak buah pria tersebut hendak menyerang Takemi, Guild Master tiba dan berteriak agar mereka berhenti. Ia melihat tangan pria gemuk yang patah dan bertanya apakah Takemi yang melakukannya. Sophia mencoba membela Takemi, tetapi Guild Master tidak percaya padanya. Beruntung, resepsionis datang dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Guild Master Bara kemudian mengusir para pengganggu itu dan memanggil Takemi serta timnya ke kantornya. Di kantor, Barak meminta Takemi untuk menjelaskan apa yang telah dilakukannya pada pria gemuk tadi. Awalnya, Takemi ragu, tetapi ketika resepsionis mengatakan bahwa ia melihat jejak mana, Takemi menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ia menjelaskan bahwa ia hanya mengambil sepotong arang, mengubahnya menjadi berlian, lalu melapisi tubuhnya dengan itu sebelum menerima pukulan. Barak pun menyadari bahwa Takemi adalah seorang alkemis. Resepsionis kemudian menyarankan agar Takemi segera dipromosikan ke peringkat D agar lebih aman, karena ia memiliki anggota tim yang sangat cantik, yang pasti akan menarik perhatian para pria mesum. Guild Master menyetujui hal ini dan menyuruh Takemi untuk menyelesaikan misi tingkat tinggi agar bisa mendapatkan promosi tersebut. Misi pertama mereka adalah membasmi goblin. Berkat bantuan Maple, mereka segera menemukan sarang goblin. Sophia langsung maju dan membunuh 2 goblin, sementara 2 lainnya berlari menuju Takemi dan Maria. Maple segera mengikat mereka dengan benang sutranya, lalu Takemi dan Maria menyelesaikan mereka dengan mudah. Setelah itu, mereka terus berburu goblin dan kobolds untuk menyelesaikan misi. Takemi merasa khawatir karena mereka melihat begitu banyak goblin. Sophia mengatakan bahwa mungkin ada goblin general di dekat situ, yang biasanya memimpin ratusan goblin. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 5 tim peringkat D untuk mengalahkan 1 goblin general, tetapi Sophia yakin bahwa mereka bertiga cukup kuat untuk melakukannya sendiri. Takemi tidak ingin mengambil risiko sebesar itu, tetapi para gadis tampaknya sangat bersemangat untuk bertarung. Tiba-tiba, Maple mengatakan bahwa ia merasa akan berevolusi. Takemi segera menciptakan dimensi saku menggunakan sihir ruang waktu agar Maple bisa beristirahat di sana. Setelah itu, mereka bertiga menuju ke markas goblin. Sophia memperkirakan ada sekitar 300 goblin di sana. Mendengar ini, Takemi semakin merasa ragu. Tetapi Sophia meyakinkan bahwa tidak ada tawanan manusia di sana setelah ia memeriksanya dengan sihir angin. Oleh karena itu, mereka bisa langsung menyerang goblin tanpa khawatir mengenai sandera.
Mereka mengisi mantra sihir mereka dan melancarkan serangan besar, yang langsung menghabisi sebagian besar goblin. Tak lama kemudian, Goblin General muncul dan langsung menyerang Takemi. Ia menangkis serangannya dengan tombak dan kemudian menggunakan sihir api untuk membakarnya hingga matang setengah. Setelah pertarungan, mereka kembali ke guild dalam keadaan kelelahan. Melihat jumlah batu sihir dan sumber daya lain yang mereka kumpulkan, resepsionis hampir terkena serangan jantung. Ia meminta Takemi untuk datang ke kantor Guild Master, meskipun Takemi sudah kelelahan. Di kantor, Barak sangat terkejut karena biasanya diperlukan banyak tim peringkat D untuk mengalahkan Goblin General, tetapi Takemi dan timnya berhasil melakukannya sendiri. Tiba-tiba, dimensi saku terbuka di depan kepala botaknya, dan sebuah tangan mendorongnya ke belakang. Maple keluar dari dimensi tersebut setelah berevolusi menjadi hibrida setengah manusia setengah laba-laba dan dengan ceria memperkenalkan dirinya kembali kepada teman-temannya. Guild Master tidak tahu harus berkata apa dan hanya menyuruh Takemi untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Maria datang ke bengkel Takemi dengan wajah malu-malu dan meminta sisa kain karena ia ingin membuat pakaian dalam untuk dirinya dan Sophia. Takemi mengatakan bahwa kain bekas tidak akan cukup. Lalu Maria menunjukkan sketsa desainnya. Takemi menganggap desainnya terlalu sederhana, jadi ia menggambar desain lingerie modern yang lengkap dengan pita. Maria sangat bersemangat melihatnya dan meminta Takemi untuk membuatkannya. Saat itu, Maple muncul dari dimensi saku dan memberitahu Takemi bahwa Peck, seorang pedagang, datang mencarinya. Takemi menemui Peck dan mendapati pedagang itu pingsan setelah melihat bentuk evolusi Maple. Nantinya, Takemi bertemu dengan Marky Godwin, penguasa kota, yang ingin berbicara tentang toilet dengan fitur pemurnian. Meskipun awalnya Takemi khawatir bertemu bangsawan, ia menemukan bahwa Godwin adalah orang yang tulus dan pemimpin yang baik. Ia berterima kasih kepada Takemi atas inovasinya dan juga atas keberhasilannya mengalahkan Goblin General. Namun, ia juga memperingatkan Takemi agar lebih berhati-hati, karena jika Kekaisaran Suci Sedonia mendengar tentangnya, mereka pasti akan datang mencarinya. Meskipun lelah, Takemi mendapatkan kembali semangatnya setelah mengingat bahwa ia akan membuat pakaian dalam untuk Maria dan Sophia. Lalu tiba-tiba Guild Master muncul di belakangnya dan mengatakan bahwa ia punya kabar baik. Dia memberitahu bahwa kota sedang kekurangan kayu terat, yang hanya bisa diperoleh dengan mengalahkan monster pohon bernama Trat yang ditemukan dalam perjalanan menuju tambang. Takemi merasa gugup karena si botak itu terlalu dekat dengannya, tetapi ia tetap menerima permintaan untuk berburu Trat dalam perjalanannya ke tambang. Guild Master juga mengatakan bahwa ada seorang pandai besi yang meminta perlindungan dari guild dalam perjalanannya ke tambang, dan ia ingin Takemi mengambil tugas itu juga. Takemi menyadari bahwa ia tiba-tiba mendapat terlalu banyak pekerjaan, tetapi Guild Master berjanji akan mempromosikan dia dan para gadisnya setelah mereka menyelesaikan misi dengan sukses. Ia pun menerima semua misi itu dan kemudian bertanya berapa lama perjalanan ke tambang. Resepsionis mengatakan bahwa perjalanan memakan waktu 1 minggu dengan kuda biasa, tetapi hanya 4 hari dengan kuda monster. Sayangnya, mereka tidak memiliki kuda monster saat ini. Saat itu, petualang berambut merah bernama Reel, yang Takemi temui saat meninggalkan desa, datang dan mengatakan bahwa kelompoknya sedang menggunakan kuda monster saat ini. Takemi dan Reel mengobrol sebentar, lalu Reel memberitahu Guild Master bahwa mereka berburu seekor kerbau di perjalanan dan kembali untuk mengirimkannya sebelum membusuk. Reel berencana kembali ke kelompoknya besok, dan Takemi memintanya untuk menginap di rumahnya malam ini. Reel dengan senang hati setuju. Lalu ia menemani Takemi untuk menemui Peck, yang langsung histeris saat melihat lemari es. Setelah mengetahui bahwa Takemi akan pergi ke tambang untuk mendapatkan mithril, Peck memutuskan untuk meminjamkan sebuah kereta yang ditarik oleh kuda monster kepadanya. Sebagai gantinya, ia ingin membeli sebagian dari biji yang Takemi peroleh. Takemi menerima tawaran itu dengan senang hati, lalu Peck juga meminta Takemi membuat lebih banyak lemari es. Setelah itu, Takemi mengunjungi beberapa pandai besi untuk mencari seseorang yang bisa memberinya mithril. Tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Saat ia kembali ke rumah, hari sudah gelap. Tiba-tiba, Reel melihat seseorang yang mencurigakan mendekati mereka, dan ia memutuskan untuk melarikan diri bersama Takemi daripada melawan. Namun, penyerang berkerudung itu menendangnya hingga terjatuh, lalu mengungkapkan dirinya sebagai Sophia. Sophia mengira Reel sedang menculik Tuan Fai-nya dan bersiap untuk menyerangnya, tetapi Takemi segera menghentikannya. Mereka kemudian meminta maaf kepada Reel atas kesalahpahaman itu. Reel mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tetapi sekarang ia memiliki banyak pertanyaan. Mereka akhirnya sampai di rumah, dan Reel terkejut saat melihat bentuk evolusi Maple. Ia bahkan merasa iri karena Takemi tinggal bersama 3 gadis cantik sementara dirinya masih lajang. Kemudian, Takemi memberitahu para gadis tentang misi yang ia ambil dari guild, dan mereka sepakat untuk memulai perjalanan keesokan harinya. Setelah Reel pergi, Takemi mulai bekerja membuat senjata baru. Ia mencoba mengolah pedang tungsten besar yang bisa menyerap mana musuh, tetapi sulit sekali menggunakan keahlian alkimia padanya. Dengan susah payah,
Ia akhirnya berhasil mengubahnya menjadi balok tungsten dan menempa 2 pedang dari itu, tetapi menguras semua mananya. 3 hari kemudian, Takemi dan kelompoknya berangkat bersama pandai besi ke kota Gambo. Saat mereka tiba di hutan tempat Rat berada, mereka memarkir kereta di tempat aman dan memasang penghalang sihir sebelum berburu monster pohon. Takemi tidak tahu seperti apa Rat itu, tetapi Sophia berpengalaman dalam melawan mereka. Saat ia memberi isyarat, Takemi menyerang Rat pertama yang mereka temukan. Monster pohon itu melawan, tetapi mereka dengan mudah menangkis serangannya dan mengalahkannya. Tiba-tiba, gerombolan Rat muncul mengelilingi mereka, dan Sophia menyarankan menggunakan sihir untuk mengalahkannya dengan cepat. Mereka menggunakan sihir angin untuk menghancurkan monster pohon, sementara Maria mengubur mereka hidup-hidup dengan sihir tanah. Takemi terus menggunakan senjatanya dalam pertempuran untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya. Ketika mereka mengira telah mengalahkan semua Rat, bos Rat muncul. Sophia menggunakan sihirnya untuk memotong cabang-cabangnya, sementara Maria dan Maple memberikan dukungan. Namun, bos Rat dapat meregenerasi cabangnya dengan cepat dan terus menyerang mereka. Sophia menyuruh Takemi untuk menyalurkan sihir api ke pedangnya dan menyerang tubuh utama Rat. Takemi segera melakukannya, menutupi pedangnya dengan api, lalu menusuk monster itu, membunuhnya seketika. Monster itu menjatuhkan 2 buah yang disebut Sophia sebagai Miracle Apple, sebuah item langka. Keesokan harinya, mereka tiba di kota pertambangan Horus, dan pandai besi memberikan mereka misi untuk mengalahkan tikus tanah besi yang memakan biji dari tambang. Mereka memasuki tambang, dan berkat keberuntungan maksimal Takemi, ia dengan cepat menemukan biji mithril dan adamantite. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan Maple merasakan kehadiran monster yang mendekat. Semua orang bersiap bertarung, tetapi Takemi mendapatkan ide untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Saat tikus tanah besi muncul dari dalam tanah, ia menciptakan cahaya terang dengan sihirnya, membutakan dan melumpuhkan monster itu. Sophia dengan mudah membunuhnya, dan Takemi menjelaskan bahwa karena tikus tanah hidup dalam kegelapan sepanjang waktu, mereka tidak terbiasa dengan cahaya terang. Para gadis kecewa karena pertarungan berakhir begitu cepat, terutama Maria yang ingin memamerkan keahliannya. Bagaimanapun, mereka berhasil menambang banyak biji tanpa gangguan dan segera kembali ke kota mereka. Takemi pergi ke bengkel Gambo untuk belajar dasar-dasar mengolah mithril dan adamantite. Ia menghabiskan beberapa hari seperti sedang mempersiapkan final Forget in Fire, dan akhirnya berhasil menggabungkan berbagai material dengan biji tersebut untuk menciptakan paduan mithril dengan berbagai atribut elemen. Ia menggunakan bahan itu untuk memodifikasi armor mereka agar lebih ringan dan tahan lama, sekaligus meningkatkan kekuatan serangan mereka. Ia memberitahu para gadis bahwa armor mereka akan meningkatkan serangan sihir, sementara armornya akan memungkinkannya berlari secepat kilat. Saat ingin mendemonstrasikannya, ia kehilangan kendali dan akhirnya mencium tembok. Ia meminta para gadis melupakan apa yang mereka lihat, lalu melanjutkan ke senjata yang ia buat. Ia memberikan tombak angin kepada Sophia dan tombak api kepada Maria, dan keduanya sangat senang menerimanya. Sophia mengatakan bahwa tugas utamanya adalah melindungi Takemi, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Ia meminta perisai yang kokoh untuk membantunya dalam tugas itu, dan Takemi mengatakan bahwa ia akan membuatnya, tetapi memintanya untuk lebih menghargai hidupnya. Setelah membuat perisai untuk Sophia, Takemi sangat kelelahan. Sophia mulai merasa bahwa beban terlalu besar untuk Takemi karena ia satu-satunya yang bisa melakukan pekerjaan teknis. Ia berharap Takemi mendapatkan asisten yang bisa membantunya agar ia bisa lebih santai. Beberapa hari kemudian, Pack datang mengunjungi Takemi dan memberitahunya bahwa Kekaisaran Suci Sedonia telah mengetahui tentang talet sihir yang ia buat. Mereka mengirim utusan ke raja, menuntut hak paten atas talet sihir karena sihir suci adalah anugerah dari Tuhan mereka, sehingga tidak boleh digunakan oleh orang lain. Mereka juga menuntut agar pencipta talet itu diserahkan kepada mereka, karena menganggapnya sebagai penghinaan menggunakan sihir suci untuk membersihkan limbah manusia. Namun, raja menolak, mengatakan bahwa mereka bisa membuat sihir pemurnian mereka sendiri. Takemi terkejut mendengar ini dan bertanya apakah keputusan raja sudah tepat. Pack meyakinkannya bahwa mereka memiliki kebebasan beragama di negara ini, jadi tidak perlu khawatir. Namun, Pack dengan canggung memberitahu Takemi bahwa raja sekarang ingin bertemu dengannya. Takemi terkejut, tetapi akhirnya menyerah dan setuju untuk menemui sang raja, mengerjakan sesuatu di dalamnya. Mereka semua merasa nyaman karena interior kereta yang luas dan fitur anti-guncangan yang membuat perjalanan terasa mulus. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah kota kecil untuk beristirahat dan membeli beberapa perlengkapan tambahan. Takemi memutuskan untuk mengunjungi guild petualang setempat untuk mencari informasi terbaru tentang situasi di ibu kota. Sementara itu, Sophia dan Maria pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ketika mereka kembali ke jalan, Sophia bertanya kepada Takemi apakah dia khawatir tentang apa yang akan terjadi di ibu kota. Takemi, dengan senyum percaya diri, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan apapun menghalangi tujuannya. Dengan suasana hati yang ceria,
Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ibu kota, tidak menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu mereka di sana. Mereka bahkan tidak merasakan guncangan sedikit pun meskipun Camelia berlari dengan cepat. Takemi dan rombongannya segera bersatu kembali dengan Pack dan Lord Godwin. Pack sangat tertarik untuk melihat kereta Takemi, dan begitu dia masuk ke dalamnya, dia langsung terkejut melihat fitur-fitur mewah di dalamnya. Dia mulai mendesak Takemi untuk memberikan detail lebih lanjut dan berjanji akan membayar dengan harga yang pantas untuk mengetahui rahasianya. Namun, Godwin langsung meninjunya dengan karate chop dan menyuruhnya untuk tenang. Pack sedikit lebih kalem setelah itu, lalu Godwin mulai memuji kereta Takemi. Dia mengatakan bahwa ini adalah hal paling luar biasa yang pernah dia lihat akhir-akhir ini, dan jika dia memiliki kereta seperti ini, reputasinya serta wilayahnya akan meningkat pesat. Takemi menyadari bahwa bahkan Godwin menginginkan dia untuk membuat kereta, tetapi dia tidak siap untuk mengetahui jumlah yang akan dibayarkan bangsawan itu. Godwin mengatakan bahwa dia dengan senang hati akan membayar 100 koin platinum untuk sebuah kereta seperti ini, dan Takemi langsung terkejut karena jumlah itu cukup untuk membuatnya menjadi miliarder di Jepang. Mereka segera melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa hari, mereka tiba di ibu kota kerajaan. Setelah sampai di tempat penginapan mereka, Pack memberitahu Takemi bahwa dia sebaiknya mempersembahkan kereta seperti yang dimilikinya kepada raja agar raja bisa mengakui bakatnya. Dia mengatakan bahwa baik dia maupun Godwin percaya bahwa jika raja melihat kereta luar biasa ini, dia akan sangat menghargai Takemi dan memberinya hadiah besar. Karena pertemuan mereka dengan raja masih 5 hari lagi, Pack berpikir akan sulit membuat kereta dalam waktu sesingkat itu. Dia menyarankan Takemi untuk mulai mengerjakannya segera setelah dia pulang. Tetapi Takemi mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya dalam 5 hari karena itu akan lebih nyaman bagi semua orang. Namun, dia membutuhkan bahan dan tempat untuk bekerja, dan Pack dengan senang hati mengaturnya untuknya. Malam itu, Takemi memberitahu para gadis tentang ide Pack dan memberitahu mereka bahwa dia telah mengatur tempat kerja di sebuah perusahaan Buddha besar milik seorang pria bernama Burton. Sophia pernah mendengar nama itu dari God Mommy, dan dia memberitahu Takemi bahwa perusahaan Burton cukup dapat dipercaya dan terkenal. Takemi tidak terlalu peduli dengan itu dan mulai mencari cetak biru untuk kereta. Tetapi kemudian Sophia mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan asisten yang bisa membantunya dalam produksi karena dia bekerja terlalu keras. Takemi bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Tetapi Sophia mengatakan kepadanya untuk lebih menjaga dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatannya. Dia menyarankan Takemi untuk berkonsultasi dengan perusahaan Burton untuk mencari budak yang bisa membantunya dalam pekerjaannya. Dan Takemi pun setuju. Keesokan harinya, dia bertemu dengan pedagang budak Burton dan mengatakan bahwa dia menginginkan seseorang yang bisa membantunya dalam pekerjaan yang berhubungan dengan alkimia. Burton memiliki seseorang yang cocok dengan kriteria itu. Sementara itu, Sophia dan Maria sedang menunggu di luar gedung ketika mereka menyadari bahwa Maple menghilang. Sophia memutuskan untuk mencarinya dan membawanya kembali sebelum dia membuat masalah. Tetapi dia sedikit terlambat karena seorang gadis rubah sudah ketakutan dan mengompol setelah melihat Maple. Sophia langsung memarahi Maple karena berkeliaran sendirian dan kemudian membantu gadis rubah itu berdiri, yang mulai merasa tertarik pada Sophia. Sophia mengambil buku gadis itu, dan gadis rubah itu mulai bersemangat saat membicarakan minatnya terhadap alkimia. Namun, Sophia meninggalkannya begitu saja sambil membawa Maple keluar. Saat itu, mereka bertemu dengan Takemi, yang memberitahu Sophia bahwa dia baru saja mencarinya untuk menemaninya bertemu dengan kandidat budak, dan Sophia dengan senang hati setuju. Ternyata, gadis rubah bernama Riva adalah orang yang direkomendasikan oleh Burton kepada Takemi. Takemi mulai menjelaskan pekerjaannya kepada Riva, dan dia menjadi gugup karena selama ini semua orang menolaknya. Tidak ada yang melihat nilai dalam dirinya karena dia masih harus banyak belajar. Dan karena dia tidak bisa menemukan pekerjaan, dia tidak bisa mengirim uang ke rumah untuk ibunya yang sakit. Takemi bertanya apakah dia memiliki pengetahuan atau minat dalam alkimia, dan mengingat bagaimana semua orang selalu mengatakan bahwa itu hanya buang-buang waktu, Riva terdiam. Namun, Sophia memutuskan untuk membantunya dan memberitahu Takemi bahwa Riva telah mempelajari alkimia dan sihir secara mandiri. Takemi penasaran dengan kemajuannya dan ternyata mereka berdua sama-sama kutu buku dalam bidang alkimia. Mereka langsung akrab dan mulai berbicara tentang hal-hal kompleks yang tidak dipahami orang lain. Kemudian, Takemi memberi Riva sebuah lingkaran alkimia untuk menguji pengetahuannya. Riva langsung mulai menganalisis lingkaran itu dan menyadari bahwa itu adalah resep untuk membuat permen, tetapi dia tidak dapat menemukan maknanya secara pasti. Dia mencoba mencari jawabannya di dalam buku, tetapi tidak menemukannya. Dia mulai panik karena takut ditolak lagi, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak menemukannya dan mulai menangis. Dia memberitahu Takemi bahwa lingkaran alkimia itu menyebutkan bahan yang tidak mereka gunakan di kampung halamannya. Lalu dia menangis karena berpikir bahwa dia telah gagal lagi. Namun, Takemi hanya bangkit dan mengulurkan tangannya kepadanya, mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya. Riva terkejut mendengar itu karena dia tidak menyelesaikan pertanyaannya.
Tetapi Takemi meyakinkannya bahwa dia telah menunjukkan pemahaman yang cukup tentang alkimia untuk lulus ujian itu. Setelah itu, pedagang Buddha menggunakan mantra kontrak untuk mentransfer kepemilikan Riva kepada Takemi, yang memberitahu bahwa dia akan mendapatkan gaji harian dan kenaikan berdasarkan kemampuannya. Riva meminta agar semua gajinya dikirim ke desanya karena tempat itu sangat miskin, dan Takemi terkejut mendengarnya. Riva menjelaskan bahwa dia menjual dirinya sendiri menjadi budak untuk mendapatkan uang bagi keluarganya, tetapi itu tidak akan bertahan lama, dan dia ingin terus membantu ibunya serta adiknya. Takemi agak bingung karena jika Riva tidak bisa menghasilkan uang, dia tidak akan pernah bisa membeli kebebasannya sebagai budak utang. Namun, Sophia menyuruhnya menerima kondisi tersebut. Dia percaya bahwa dengan bekerja di bawah Takemi, Riva akan semakin terampil dan akhirnya pendapatannya akan meningkat pesat. Dan meskipun dia mungkin tidak akan pernah bebas dari status budak, dia akan bahagia melayani seorang majikan seperti Takemi. Dengan demikian, Takemi membawa Riva untuk bertemu dengan anggota kelompoknya, dan Maria serta Maple sangat bersemangat hingga membuat Riva ketakutan. Takemi menyuruh mereka untuk tenang dan berperilaku baik, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin memberikan sambutan hangat kepada anggota baru. Riva terharu melihat kejujuran dan antusiasme mereka, dan dia merasa bahwa bekerja dengan mereka akan menyenangkan. Beberapa hari kemudian, Takemi telah menyelesaikan kereta dengan bantuan Riva. Saat dia sedang memeriksanya sebelum menyerahkannya kepada raja, seorang lelaki tua datang dan bertanya apakah itu keretanya. Takemi mengatakan bahwa itu adalah kereta yang akan dia hadiahkan kepada raja dan menambahkan bahwa dia membuatnya sendiri. Orang tua itu terkesan dan memberitahu Takemi bahwa dia bahkan lebih jenius dari yang dia dengar. Takemi terkejut mengetahui bahwa dia sudah begitu terkenal, lalu bertanya siapa lelaki tua itu. Saat itu juga, Peck dan Godwin datang berlari panik karena lelaki tua itu adalah raja negara itu sendiri. Takemi langsung panik mengetahui bahwa dia baru saja berbicara santai dengan raja, tetapi Raja Lobos mengatakan kepadanya untuk tidak perlu formal karena dia bukan tipe yang kaku. Peck dan Godwin juga berlutut di hadapan raja, tetapi dia memberitahu mereka bahwa ini adalah pertemuan tidak resmi, jadi mereka boleh santai. Dia mengatakan bahwa dia merasa pertemuan resmi itu merepotkan, jadi dia datang langsung untuk bertemu alkemis jenius itu secara pribadi. Perangkat sihir unik yang dibuat oleh Takemi akan membuatnya lebih terkenal dari yang ia inginkan. Beberapa hari setelah itu, Takemi kembali ke rumahnya dan secara resmi membelinya dari Peck, bukan hanya menyewanya. Setelah urusan itu selesai, ia memutuskan untuk mendiskusikan upah para budaknya. Tetapi Maria dan Sophia menolak menerima uang karena semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Dan Takemi juga memberi mereka uang saku dari waktu ke waktu. Hal ini membuatnya merasa seperti seorang kapitalis serakah yang membayar pekerjanya di bawah standar. Jadi ia menyuruh mereka untuk memikirkan masa depan, terutama ketika kontrak mereka dengannya berakhir. Sophia menyatakan bahwa sebagai elf, ia akan hidup lebih lama dari Takemi dan berencana menghabiskan sisa hidupnya menjaga makamnya. Maria, di sisi lain, mengatakan bahwa ia hanya ingin hidup sehari lebih lama dari Takemi agar bisa memiliki makam di sebelahnya. Takemi pun terdiam mendengar dua orang yang begitu terobsesi dengannya. Keesokan harinya, Riva memberitahu Takemi bahwa ia juga ingin mendaftar sebagai petualang agar bisa meningkatkan level dan menjadi lebih berguna baginya. Takemi berpikir bahwa itu ide yang bagus, jadi ia segera mendaftarkannya. Resepsionis bahkan mengatur agar sebagian dari gaji bulanan Riva bisa dikirim ke kampung halamannya. Kemudian, resepsionis meminta Takemi untuk memberi nama bagi kelompok petualangnya, karena mereka adalah salah satu kelompok terkuat di guild. Takemi mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi petualang dan merasa dirinya tidak cocok untuk itu. Sayangnya, ketua guild mendengar hal itu dan langsung memutuskan untuk melatih Takemi tanpa meminta persetujuannya. Latihan tersebut hanya berupa pemukulan tanpa henti oleh ketua guild, dan Riva hanya bisa menonton dengan horor saat bosnya dipukuli habis-habisan. Selama latihan tersebut, ketua guild terus menekan Takemi untuk memikirkan nama kelompoknya. Setiap kali Takemi mengusulkan nama yang terdengar aneh seperti Didi Party, ia langsung dihantam hingga melayang ke udara. Ketika Takemi kembali ke rumah, tubuhnya penuh dengan luka memar. Lalu ia meminta para gadis untuk memberikan ide nama kelompok agar ia bisa terbebas dari penyiksaan sang ketua guild. Maria dan Riva memberikan ide, tetapi Takemi takut bahwa nama-nama tersebut justru akan membuatnya dipukuli lebih parah. Di sisi lain, Sophia marah besar kepada ketua guild karena telah membuat Takemi babak belur. Ia ingin memberi pelajaran pada pria botak itu, tetapi Takemi memintanya untuk tenang karena ia mendapatkan beberapa keterampilan berguna dari latihan tersebut. Sophia akhirnya sedikit tenang setelah mendengar hal itu, tetapi Takemi menyadari bahwa masalahnya belum berakhir. Keesokan harinya, Takemi memberikan cincin sihir kepada Riva untuk membantunya mengaktifkan mantra dengan cepat serta tongkat sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Ia juga memberikan Maple sepasang cakar Wolverine sebagai senjatanya. Setelah itu, ketua guild kembali untuk melanjutkan latihannya. Dan setiap kali Takemi mengusulkan nama kelompok yang buruk, ia kembali dihantam ke tanah. Takemi khawatir bahwa jika ini terus berlanjut,
Sophia akan kehilangan kesabaran dan menghancurkan karir ketua guild. Namun, yang mengejutkan, Sophia justru berbalik melawan Takemi. Ia menyuruhnya untuk berhenti bersikap lemah dan berusaha lebih keras dalam mempertahankan diri. Takemi dan kelompoknya kemudian menerima misi pengawalan dari guild. Dan meskipun Takemi ragu dengan kemampuannya, para gadis sangat antusias karena misi ini bisa menaikkan peringkat mereka. Takemi pun akhirnya menerima misi tersebut. Mereka ditugaskan untuk mengawal seorang eksekutif senior dari perusahaan PEC yang berencana menjual perangkat pemurnian ke sebuah kota terkenal dengan produk susunya. Takemi terkejut mengetahui bahwa dunia ini memiliki produk susu. Dalam perjalanan, mereka menemukan pertarungan antara serigala unicorn dan goblin. Maple langsung menghentikan perang tersebut dengan menyuruh Camellia menyerang semua orang sekaligus, membunuh mereka dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kota tujuan, dan sementara sang pedagang melakukan bisnisnya, Takemi membawa kelompoknya untuk mencoba makanan berbasis susu. Ia memesan sup krim di sebuah restoran, dan meskipun rasanya tidak sebaik sup yang pernah ia makan di bumi, rasanya cukup mirip untuk membuatnya bernostalgia. Pada malam harinya, mereka mencoba sandwich keju panggang, dan perasaan nostalgia Takemi semakin kuat. Sekarang, ia mulai menginginkan nasi, dan Sophia memberitahunya bahwa ada tanaman serupa, tetapi tidak diproduksi di negara mereka. Takemi senang mendengar bahwa nasi setidaknya ada di dunia ini. Namun, ketika Maria memberitahunya bahwa mereka menjualnya di ibu kota, ia merasa sangat menyesal telah melewatkan kesempatan emas itu. Sophia bertanya mengapa ia begitu ingin makan nasi, tetapi Takemi tidak bisa mengatakan bahwa ia orang Asia karena ia tahu Sophia tidak akan mengerti. Ia hanya mengatakan bahwa ia pernah mendengar rumor tentang nasi dan ingin mencobanya. Lalu, ia berbalik bertanya kepada Sophia apakah ia merasa rindu dengan kampung halamannya atau makanan yang pernah ia makan di sana, mengingat ia telah lama meninggalkannya. Namun, bukannya memberikan jawaban langsung, Sophia malah mulai memujinya. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia terperangkap dalam kutukan hingga Takemi membebaskannya dan memberinya kesempatan untuk hidup bebas. Sophia mengaku menikmati setiap momen di masa sekarang dan menantikan petualangan mereka selanjutnya. Ia berterima kasih kepada Takemi karena telah memberinya sayap, dan hal ini membuat Takemi mendapat ide untuk nama kelompok mereka. Ia berpikir bahwa ia juga mendapatkan sayap ketika datang ke dunia ini, dan sosok yang memberikannya adalah Dewi Nolan. Takemi bertanya kepada para gadis bagaimana menurut mereka tentang nama Wings of Nolan untuk kelompok mereka. Dan semua orang setuju bahwa nama itu terdengar keren dan bergaya. 2 hari kemudian, mereka menyelesaikan misi mereka dan kembali ke rumah larut malam. Namun, begitu mereka masuk, Takemi langsung merasa lemas. Ia segera menyadari bahwa ada gas beracun di dalam rumah. Tetapi semuanya sudah terlambat karena para pembunuh yang menyerang mereka telah menyandera para gadis. Karena semua orang terkena racun, mereka tidak bisa melawan. Salah satu pembunuh mendekati Takemi untuk membunuhnya. Tetapi Maple, yang bersembunyi di dimensi Saku, berhasil melucuti senjatanya. Ini memberi Takemi kesempatan untuk menjatuhkan musuhnya. Pembunuh lainnya mencoba menyerang Takemi, tetapi ia juga berhasil dikalahkan. Setelah itu, Takemi menyembuhkan para gadis dan menghilangkan racun dari tubuh mereka. Mereka lega karena tidak ada yang terluka. Maple memberitahu mereka bahwa sebenarnya ada lebih banyak pembunuh di sekitar rumah. Tetapi ia sudah menangkap mereka sebelumnya saat membawa Camellia ke kandang. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah masalah serius, dan Takemi segera memanggil ketua guild dan para ksatria untuk menangkap para pembunuh tersebut. Ketua guild memberitahu Takemi bahwa ia harus segera melaporkan masalah ini kepada Lord Godwin karena para pembunuh ini kemungkinan besar dikirim oleh Kekaisaran Sidonia. Mengabaikan ancaman ini akan menjadi kesalahan terbesar yang bisa ia lakukan.